Gila, timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru timnas yang siap dimainkan di FIFA Series. Siapa saja? Tonton sampai habis ya. Ini benar-benar sangat ngeri. Timnas Indonesia diperkuat pemain bintang Eropa. Of course, proud moment. 100. Ini dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan realistis. Shin Tae-yong menanggapi kedatangan John Hartman yang kini mengisi posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Posisi itu dulu sempat diemban oleh Shin. PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal Januari 2026. John Hartman menggantikan posisi Patrick Kluivert. Menurut Shin Tae-yong, John Hartman membawa suasana baik di timnas Indonesia. Hal itu bisa memberikan semangat baru bagi para pemain dan fans tim Merah Putih. Sekarang pelatih timnas ya baru ya, dan suasananya sangat baik juga, sudah berubah jadi baik, kata Shin Tae-yong ditemui dalam acara konferensi pers peluncuran Clearman Ultra Stronger Scalp Ultra Performance Urban Sports Dome, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026. Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman, bahkan bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong juga memiliki keyakinan jika timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 dan 2034. Tentu saja dengan dukungan semua pihak. Dan saya percaya ya, kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga. Jelas dia. Shin Tae-yong pernah menukangi timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Banyak pihak menilai Shin sukses saat menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong masih sering bolak-balik dari Korea Selatan ke Indonesia, termasuk yang ia lakukan baru-baru ini. Indonesia memang membuat saya bahagia. Pertama, karena prestasi, dan fans sepak bola, bahkan masyarakat Indonesia mencintai saya. Jadi, setiap datang ke Indonesia merasa senang karena ada perasaan-perasaan itu. Satu lagi, talenta muda diaspora secara terbuka menyatakan hasratnya membela timnas Indonesia. Dia adalah Damian van Dijk, bek tengah berusia 19 tahun yang saat ini berkarir di Belanda bersama FC Den Bosch. Pemain bertinggi badan ideal untuk posisi bek tengah ini mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pembicaraan itu terjadi di periode awal program naturalisasi yang melibatkan nama-nama seperti Ivar Jenner, Zico, dan lain-lain. Dan di situ mereka PSSI bilang kalau aku sudah berlatih dengan tim senior profesional, maka kita akan kontak lagi, kata Damian van Dijk dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Saat itu, PSSI disebut meminta Van Dijk untuk lebih dulu menembus level senior profesional. Tantangan tersebut dijawabnya dengan kerja keras. Ia sempat menjalani periode bersama SC Telstar, termasuk mencatatkan debut dan berlatih bersama tim senior. Dan ya, setelah itu saya bermain di Telstar, debut di tim senior juga. Saya mulai berlatih dengan mereka juga. Merasa sudah memenuhi syarat yang diminta, Van Dijk kemudian berinisiatif menghubungi PSSI untuk menanyakan kelanjutan prosesnya. Namun respons yang ia terima kala itu belum membuahkan kabar menggembirakan. Kemudian saya kontak mereka PSSI karena mereka pernah bilang akan hubungi saya. Saya bilang gimana kelanjutannya. Tapi saya tidak dapat kabar apa-apa tentang timnas. Hanya mereka memberikan selamat saja, jelas Van Dijk. Menariknya, musim ini komunikasi baru kembali terjalin. Meski begitu, ia memilih berhati-hati dalam menyampaikan detail demi menjaga proses yang masih berjalan. Untuk saat ini, saya sudah kontak dengan mereka musim ini. Tapi kontaknya seperti apa, aku nggak mau bilang lebih dulu karena tidak tahu ke depannya akan gimana. Saya juga nggak mau bilang hal-hal yang mereka nggak ingin saya bilang untuk saat ini. Ujar Van Dijk. Saya ingin menjadi lebih baik untuk diriku sendiri dan tentu juga untuk bisa berkontribusi di timnas Indonesia, kata bek 19 tahun ini. Jadi walaupun saya belum dipanggil ke timnas, itu buat aku motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti saya sudah bilang ingin bermain untuk timnas Indonesia, semoga suatu saat nanti bisa terwujud, sambungnya. Van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen adopsi ayahnya saat dibawa ke Belanda oleh keluarga angkat, yang kemudian memberinya nama keluarga Van Dijk. Dengan usia yang masih 19 tahun, Damian van Dijk masuk kategori prospek jangka panjang. Timnas Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain diaspora untuk memperkuat dalam skuad di berbagai posisi, terutama lini belakang yang membutuhkan regenerasi. Jika proses komunikasi dengan PSSI berjalan lancar dan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi, bukan mungkin Van Dijk akan menjadi bagian dari proyek masa depan Garuda. Era kepelatihan John Hartman bersama timnas Indonesia resmi dimulai dengan target meningkatkan daya saing skuad Garuda di level internasional.
Agenda terdekat yang menjadi perhatian ialah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret mendatang. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis sebagai semifinal 27 Maret 2026. Hartman dituntut segera menemukan komposisi terbaik, terutama di lini depan yang menjadi fokus pembenahan utama. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian ialah potensi hadirnya penyerang anyar melalui jalur naturalisasi. Nama Ciro Alves mencuat setelah proses alih kewarganegaraannya mendapat dukungan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Penyerang Malut United tersebut dinilai memiliki kualitas yang dapat meningkatkan produktivitas serangan. Sepanjang musim ini, Ciro mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini depan. Selain isu naturalisasi, fenomena kepulangan pemain diaspora ke Super League juga menjadi pembahasan hangat. Dalam 2 musim terakhir, sejumlah pemain naturalisasi memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik. Langkah tersebut memicu pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pihak khawatir kualitas pemain akan menurun karena meninggalkan kompetisi Eropa. Namun, pengamat sepak bola Bung Harpa menilai keputusan itu juga dipengaruhi faktor realistis, termasuk stabilitas karir dan kesejahteraan pemain. Di sisi lain, bermain di dalam negeri justru dianggap memudahkan koordinasi dengan tim nasional. Pemain bisa lebih cepat bergabung saat agenda internasional tanpa terkendala izin klub atau perjalanan panjang. Kabar menarik lainnya datang dari Belanda, dengan munculnya nama Dean Zanderban, penyerang VVV Venlo yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Performanya sedang menanjak setelah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 7 pertandingan terakhir. Secara statistik musim ini, produktivitasnya bahkan disebut lebih tajam dibandingkan beberapa penyerang timnas Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung. Dengan usia 24 tahun serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Zanderban dinilai sebagai opsi menjanjikan untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia pada masa depan. Kombinasi naturalisasi baru, perkembangan pemain diaspora, serta pemantauan talenta keturunan menjadi bagian dari strategi besar Hartman membangun generasi baru Garuda menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Erick Thohir menafikan tuduhan kononnya Waduh, Malaysia sudah mulai iri dengan pemain naturalisasi timnas. ada campur tangan negara itu dalam tindakan yang dikenakan FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain naturalisasi skuad kebangsaan. Ini sangat-sangat mengerikan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi keturunan, Drogba, Haaland, Mbappe, Ramos, resmi dinaturalisasi. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak... Si vous me l'avez dit 20 ans plus tôt, j'aurais dit que c'est fantastique. Dan resmi dimainkan di FIFA Series. Tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama berita Timnas Indonesia. Sometimes I've been a bit nervous before. Tidak masuk akal dan benar-benar di luar dugaan. Erick Thohir resmi turunkan pemain bintang di FIFA Series. Jangan sampai kalah lagi di FIFA Series ya. Udah kalah di kualifikasi Piala Dunia, sangat tidak mungkin jika kalah di FIFA Series. Udah berapa kali ganti pelatih? Semoga dengan pelatih baru ini bisa bawa skuad Garuda terbang tinggi. Tonton sampai akhir ya. Langsung saja kita bahas 4 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapa saja dan siapakah dia? Timnas Indonesia di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial bulan depan di FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, Indonesia menyandang status tuan rumah, akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27 sampai 30 Maret 2026. Selain Indonesia, ada Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan St. Kitts and Nevis di grup ini. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan St. Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Tim pemenang akan bertemu di final pada 30 Maret 2026. Menarik untuk dinantikan adalah peran alias kontribusi dari keberadaan pemain-pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia. Diketahui banyak pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda bermain di Eropa dan bisa diandalkan. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bisa diandalkan di FIFA Series 2026 berikut ini. Sosok JIZ jelas akan menjadi pemain dengan peran utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Ia adalah bek andalan sekaligus kapten skuad Garuda dengan 16 cap sejauh ini. Yang paling menonjol darinya adalah JIZ merupakan satu di antara bek potensial di Serie A.
Ia menjadi andalan Sassuolo dengan jumlah 24 pertandingan sejak digaet pada awal musim ini. Jay Izes menjadi tembak kukuh di depan gawang Sassuolo musim ini bersama Tarik Muharemovic. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu termasuk pemain dengan jumlah intercept tertinggi. Berikutnya ada Emil Audero, kiper Cremonese yang menggila musim ini. Audero juga sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni tahun lalu dan mengantongi 4 caps bersama skuad Garuda. Emil Audero sangat diandalkan di bawah mistar gawang Cremonese. Ia memainkan 21 laga sejauh ini dan termasuk kiper dengan nilai tinggi di Serie A. Terkini, Emil Audero baru saja dipilih sebagai kiper terbaik pekan ke-25 Serie A 2025-2026 setelah bermain draw 0-0 melawan Genoa pada akhir minggu lalu. Hasil tanpa gol Cremonese melawan Genoa kemarin menjadikan Emil Audero sudah mengukir 7 clean sheet alias tak kebobolan selama musim ini. Sebuah catatan yang tidak main-main, mengingat sebagai tim, Cremonese bukan yang terkuat di Liga Italia 2025-2026. Bahkan di beberapa kesempatan, mereka kerap dihajar tim lain dengan skor besar. Pelatih timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun itu sedang menikmati peminjaman Excelsior di Eredivisie Belanda. Miliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan ke-23 Eredivisie Belanda di Stadion Woudenstein Sabtu 14 Februari 2026. Sayangnya Excelsior kalah 1-2. Di pertandingan ini Miliano Jonathans baru masuk di menit ke-79 menggantikan Darren Silly Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya, Jonathans mendapat rating 6,2 setelah menciptakan 1 peluang, melepaskan 1 umpan silang, mengambil 1 sepak pojok, dan sekali melakukan recoveries. Ini merupakan laga ke-6-nya secara beruntun sejak dipinjam dari Utrecht. Kini Excelsior turun ke peringkat 13 dengan nilai 26. Jangan salah, pria dengan julukan Pangeran Depok itu langsung nyetel bersama Excelsior dengan mengukir 2 gol. Kemudian ada Kevin Dix, pemain yang kini meroket bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Ia digaet Mönchengladbach dari FC Copenhagen secara gratis tahun lalu. Ia diikat kontrak hingga 2030 oleh tim berjulukan Die Vollen tersebut. Dix dengan cepat beradaptasi di lingkungan klub barunya dan kultur Bundesliga. Buktinya adalah dengan 19 penampilan sejauh ini, ia selalu menjadi starter di 18 laga bersama Mönchengladbach. Tidak hanya menjadi palang pintu pertahanan yang kukuh dan solid, pemain berusia 29 tahun itu juga sudah mengemas 3 gol, seluruhnya via penalti, dan 5 kartu kuning. Kevin Dix total bermain 1.601 menit dengan rata-rata rating 6,99 per pertandingan. Kevin Dix menjalani debut di Timnas Indonesia pada November 2024 dan sudah bermain sebanyak 8 laga dan mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Satu nama lagi yang sangat berpeluang menjadi andalan Timnas Indonesia di FIFA Series bulan depan adalah Justin Hubner. Bek yang dikenal tanpa kompromi saat di atas lapangan ini sedang menyala bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini yang menjadi anggota inti Fortuna Sittard di Eredivisie. Padahal Hubner baru digaet pada awal musim ini. Ia menunjukkan kemampuannya untuk bersaing. 6 laga menjadi starter dari 15 total penampilannya musim ini di Eredivisie. Menjadi pencapaian mengesankan. Pria yang dijuluki El Preman tersebut selalu bermain penuh dalam 4 laga beruntun Fortuna Sittard. Hubner juga telah mengoleksi 1 gol plus 1 assist. Bersama skuad Garuda, Hubner telah mengoleksi 15 caps. Justin Hubner yang punya karakter semangat membara ini akan banyak membantu meningkatkan motivasi seluruh rekan setimnya. Ia juga dikenal lewat permainan ngeyel, ngotot, dan tak takut berduel secara fisik. FIFA Series 2026 akan digelar bulan depan, dengan salah satu tuan rumahnya adalah Indonesia. Timnas Bulgaria ikut bersaing di grup ini bersama Timnas Indonesia, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Keempat negara akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27-30 Maret 2026 dengan format semifinal dan final. Bulgaria kontra Kepulauan Solomon digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 27 Maret 2026, sore WIB. Disusul Timnas Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis pada malam harinya. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Kabar datang dari persiapan Timnas Bulgaria. Tim berjulukan The Lions ini kemungkinan besar tidak akan menampilkan kekuatan terbaiknya.
Klub Bulgaria, Lokomotiv Sofia misalnya, diperkirakan akan memiliki setidaknya 3 perwakilan di tim nasional untuk tur mendatang ke Indonesia pada akhir bulan depan. Pelatih Alexander Dimitrov mengatakan bahwa pada musim dingin lalu ia akan mengandalkan pemain dengan pengalaman lebih sedikit untuk pertandingan ini. Kiper Martin Velichov, Angel Yaskov, dan Dominik Yankov diperkirakan akan dipanggil dari Lokomotiv Sofia. Ada kemungkinan Georgi Minchov juga akan masuk dalam daftar. Timnas Bulgaria akan memanfaatkan jeda internasional bulan depan dalam pertandingan bertajuk FIFA Series 2026. Bermain di Jakarta nanti menjadi hal yang positif bagi Bulgaria dalam membangun kekuatan untuk menghadapi ajang yang lebih bergengsi. Setelah FIFA Series 2026, Bulgaria menatap persaingan UEFA Nations League bersama Islandia, Estonia, dan Luxembourg atau Malta. Rencananya akan ada juga panggilan untuk pemain dari klub Arda, Chernomore, Slavia, dan Lokomotiv Plovdiv, dan nama-nama tersebut akan jelas pada awal Maret. Diperkirakan sebagian kecil dari skuad akan terdiri dari pemain yang berkompetisi di luar negeri. Shin Tae-yong mengaku bahagia setiap kembali ke Indonesia setelah sudah... Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La casa rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, sale lo que... Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series. Sergio Ramos masuk, siap tampil di FIFA Series. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita sepak bola terbaru dari channel News Timnas. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dipastikan tidak akan membawa 4 pemain naturalisasi pada ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 mendatang. 4 pemain tersebut adalah Tom Haye, Mace Hilgers, Rafael Struijk, dan Shane Patinama. Sebanyak 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini resmi dicoret John Hartman untuk FIFA Series 2026. Ketiga pemain tersebut dipastikan absen karena berbagai alasan untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah kepemimpinan John Hartman sebagai pelatih kepala. Ia dipercaya menggantikan Patrick Kluivert setelah hasil kurang memuaskan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga debut John Hartman dijadwalkan berlangsung saat timnas Indonesia mengikuti FIFA Series 2026. Turnamen tersebut rencananya digelar pada Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda dipastikan ambil bagian bersama Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Pada pertandingan perdana, timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika berhasil meraih kemenangan, Jay Itzes dan rekan-rekan akan melaju ke partai final untuk menantang pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Pertandingan puncak dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga juga akan digelar di stadion yang sama pada hari tersebut. Apabila mampu menyapu bersih 2 kemenangan, ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jelang ajang tersebut, sebanyak 3 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong dipastikan dicoret John Hartman. 2 pemain mendapat sanksi FIFA, sementara 1 nama lainnya menderita cedera. Tom Haye dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena mendapat sanksi dari FIFA. Ia harus menjalani hukuman akibat tindakan tidak sportif kepada ofisial pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi tersebut membuat gelandang yang dikenal sebagai pengatur tempo permainan ini tidak dapat didaftarkan untuk FIFA Series 2026. Absennya Tom Haye tentu menjadi kerugian karena ia kerap menjadi motor serangan dan penyeimbang lini tengah skuad Garuda. Sama seperti Tom Haye, Shane Patinama juga harus menepi akibat sanksi dari FIFA. Bek kiri andalan timnas Indonesia itu dinyatakan bersalah dalam kasus yang serupa. Meski demikian, John Hartman tidak akan terlalu pusing untuk mencari pengganti bek Persija Jakarta itu. Pasalnya, di sektor kiri masih ada Kelvin Verdong dan Dean James. Berbeda dengan 2 rekannya, Mace Hilgers dicoret karena faktor cedera. Bek tengah yang bermain di FC Twente itu mengalami masalah cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim ini.
Tim pelatih memilih tidak mengambil resiko dengan tetap memanggilnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan maksimal agar Hilgers bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada agenda penting berikutnya. 4 negara akan bersaing dalam ajang FIFA Series 2026 yang satu diantaranya berlangsung di Indonesia pada akhir Maret mendatang. Timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan Saint Kitts and Nevis bakal saling sikut. Dalam ajang FIFA Series 2026 dengan tuan rumah Indonesia, 4 negara akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27-30 Maret 2026. Setiap kesebelasan akan berhadapan 2 kali dan formatnya semifinal dan final. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Sebelum melihat penampilan keempat tim peserta FIFA Series 2026 dengan tuan rumah Indonesia, tak ada salahnya mengulas tim dari Saint Kitts and Nevis, skuad yang berpotensi membuat kejutan. Yuk simak ulasannya berikut ini. Saint Kitts dan Nevis untuk pertama kali mendirikan organisasi induk sepak bolanya dengan nama SKNFA atau Saint Kitts and Nevis Football Association pada 1932. Mereka baru melakoni pertandingan internasional untuk pertama kalinya 6 tahun kemudian. Setelah bertahun-tahun terbentuk, SKNFA baru diterima sebagai anggota resmi CONCACAF pada 1992 secara penuh. Di tahun yang sama, mereka juga mulai terdaftar sebagai Member Association FIFA. Di panggung turnamen internasional, Saint Kitts dan Nevis berpartisipasi di Caribbean Cup pada edisi 1993. Hasilnya, mereka bisa melaju hingga semifinal meski harus kandas pada babak ini. Sementara itu, partisipasi tim berjulukan The Sugar Boys pada kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF baru pertama kali terjadi pada edisi 1998. Mereka sebetulnya bisa lolos ke ronde ketiga, tetapi tumbang pada Saint Vincent and the Grenadines. Saint Kitts dan Nevis memang tak memiliki catatan prestasi yang mentereng. Sampai saat ini, mereka belum pernah mengukir gelar juara di ajang manapun, baik itu regional maupun benua. Sejauh ini, mereka juga baru 1 kali mengikuti ajang CONCACAF Gold Cup 2023 dan menjadi bulan-bulanan pada fase grup. Satu-satunya prestasi terbaik dari The Sugar Boys ialah ketika melaju ke final Caribbean Cup 1996. Sayangnya, di partai puncak, mereka digasak Trinidad and Tobago 4 gol tanpa balas dan harus puas dengan gelar runner-up. Dari ranking FIFA, Saint Kitts dan Nevis memang tak memiliki posisi yang mengesankan. Mereka kini hanya menempati peringkat 154 FIFA dengan koleksi 1035,25 poin, terpaut jauh dengan Indonesia yang berada di peringkat 122 dengan 1144,73 poin. Bisa dibilang ini adalah posisi terendah bagi Saint Kitts dan Nevis dalam 1 dekade terakhir. Ketika prestasinya sedang dalam level terbaik, mereka pernah menempati peringkat 73 FIFA, tepatnya pada medio Maret 2017. Sayangnya, sejak saat itu, posisinya terus-menerus anjlok. Kendati sempat naik turun, peringkatnya semakin tergerus hingga awal 2026 dan terdampar di urutan 154 FIFA karena prestasinya yang tak mengesankan. Timnas Saint Kitts dan Nevis resmi punya sosok pelatih baru yang akan bertugas memimpin The Sugar Boys, yakni Marcelo Serrano. Pelatih asal Brazil berusia 46 tahun itu menangani Saint Kitts and Nevis sejak 6 Februari lalu. Serrano memiliki pengalaman dan memegang lisensi pelatih profesional dari Brazil dan Amerika Serikat. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini untuk bekerja sama dengan kepemimpinan dan staf Asosiasi Sepak Bola Saint Kitts and Nevis saat kami mengejar tujuan kami untuk kualifikasi ke turnamen besar, tutur Marcelo Serrano di laman resmi Asosiasi Sepak Bola Saint Kitts.